Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmanisa Gema Qurani dengan NIM 20191211025. Saya Amalia Husna dengan NIM 2019-121-1031. Dan saya Silka Guruba dengan NIM 2019-1211-035. Jadi pada hari ini kami akan membahas chapter 9 yaitu prospektif analisis. Jadi pada chapter 9 ini kami akan membahas dua bagian. Yang pertama ada long term forecasting, yang kedua ada implementation-nya. Jadi latar belakangnya itu analisis prospektif adalah langkah terakhir dalam proses analisis laporan keuangan. Jadi ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis telah disesuaikan dengan benar untuk secara akurat mencerminkan kinerja ekonomi pada perusahaan tertentu. Jadi analisis prospektif ini berguna untuk memeriksa kelayakan rencana strategis perusahaan. Untuk itu kami menganalisis apakah perusahaan akan dapat menghasilkan arus kas yang cukup dan operasi untuk membiayai pertumbuhan yang diharapkan, atau apakah akan diperlukan untuk mencari pembiayaan hutang atau ekuitas di masa depan. Dalam bab ini juga menganalisis apakah rencana strategis saat ini akan menghasilkan manfaat yang diramalkan oleh manajemen perusahaan. Lalu, analisis prospektif ini berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan pelunasan hutangnya. Cara memproyeksikan laporan keuangan itu ada prosesnya. Dimulai dengan laporan laba rugi, neraca, lalu menjadi laporan arus kas. Lalu laporan laba rugi yang diproyeksikan. Laporan laba rugi pada target corporation tahun 2003 sampai 2005 disajikan bersama dengan rasio yang dipilih. Proses proyeksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Dalam contoh ini, kami menggunakan tren historis untuk memprediksi level masa depan. Analisis yang lebih rinci akan menggabungkan ini. Yang pertama, tingkat kegiatan ekonomi makro yang diharapkan. Karena pembelian pelanggan target dipengaruhi oleh tingkat pendapatan pribadi yang dapat dihitung, analisis kami mungkin menggunakan perkiraan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan pertumbuhan penjualan retail yang diharapkan secara khusus. Misalnya, jika perekonomian berada dalam siklus kenaikan, kita mungkin merasa nyaman dalam memproyeksikan peningkatan penjualan yang lebih besar daripada sebelumnya. Lanskap kompetitif, apakah jumlah pesaing meningkat atau apakah saingan yang lebih lemah menghentikan operasinya? Perubahan dalam lanskap persaingan akan mempengaruhi proyeksi penjualan unit kami serta kemampuan target untuk menaikkan harga. Keduanya akan berdampak pada pertumbuhan lini teratas. Lalu, campuran toko baru versus lama. Toko baru biasanya menikmati peningkatan penjualan yang jauh lebih besar daripada toko lama karena mereka mungkin memanfaatkan pasar yang kurang dilayani atau menyediakan bauran produk yang lebih mutakhir daripada pesaing yang ada. Toko yang lebih tua sebagai perbandingan biasanya tumbuh pada tingkat pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Analisis kami harus mempertimbangkan. Oleh karena itu, rencana ekspansi yang diumumkan oleh manajemen kami mulai dengan asumsi bahwa penjualan akan tumbuh sebesar 11,455% pada tahun 2006.
tingkat pertumbuhan yang sama seperti pada tahun 2005 setelah proyeksi diselesaikan. Analisis sensitivitas akan memeriksa implikasi dari tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada perkiraan kami. Jadi di sini ada income statement dari target corporation. Jadi dari income statement ini kita akan membuat proyeksi pada perusahaan target corporation. Ini selanjutnya ada target corporation project income statement. Untuk salesnya itu berubah sebesar 52.204, itu dari 46.839 dikali dengan 1,1145. Lalu gross profit didapat dari 52.204 dikali dengan 32,866%. Hasilnya itu 17.157. Selanjutnya ada cost of goods sold, itu sebesar 35.047, itu dari 52.204 dikurang dengan 17.157. Lalu untuk selling general and administrative itu sebesar 11.741 didapat dari 52.204 dikali dengan 22,49. Untuk depreciation and amortization itu sebesar 1.410 yang didapat dari 22.272 dari beginning period PPE gross dikali dengan 6,33%. Selanjutnya ada interest, itu sebesar 493 yang didapat dari beginning period interest bearing debt dikali dengan 5%, 173. Lalu ada income before tax, itu sebesar 3.513 yang didapat dari 17.157 dikurang dengan 11.741 dikurang dengan 1.410 lalu dikurangi lagi dengan 493. Untuk tax expense itu income sebesar 1.328 yang didapat dari 3.513 dikali dengan 37,809%. Untuk extraordinary and discontinued item itu tidak ada perubahan. Lalu untuk net income-nya berubah menjadi 2.185 yang didapat dari 3.513 dikurang dengan 1.328. Neraca target untuk 2003 dan 2005 disajikan dalam tampilan 9.3 bersama dengan rasio-rasio yang dipilih. Perkiraan neraca 2006 melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, proyek aset lancar selain uang tunai, menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang sesuai seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang kedua, peningkatan PPE, proyek dengan perkiraan pengeluaran modal yang berasal dari tren historis atau informasi yang diperoleh di bagian MD&A dari laporan tahunan. Yang ketiga, proyek kewajiban lancar selain hutang, dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang sesuai seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang keempat, dapatkan jatuh tempo saat ini dari hutang jangka panjang dari catatan kaki hutang jangka panjang.
Yang kelima, asumsikan hutang jangka pendek lainnya tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya kecuali mereka telah menunjukkan tren yang nyata. Yang keenam, asumsikan saldo utang jangka panjang awal sama dengan utang jangka panjang periode sebelumnya, dikurangi jatuh tempo saat ini dari nomor 4 di atas. Yang ketujuh, asumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali kewajiban tersebut menunjukkan tren yang nyata. Yang kedelapan, asumsikan estimasi awal saham biasa sama dengan saldo tahun sebelumnya. Yang kesembilan, asumsikan laba ditahan sama dengan saldo tahun sebelumnya, ditambah atau minus laba atau rugi bersih dan dikurangi dividen yang diharapkan. Yang terakhir, asumsikan akun ekuitas lain sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali akun tersebut menunjukkan tren yang nyata. Jumlah yang ke-3 sampai 10 menghasilkan total kewajiban dan ekuitas. Total aset kemudian ditetapkan sama dengan jumlah ini dan angka kas yang dihasilkan dihitung sebagai total aset dikurangi nomor 1 dan 2. Pada titik ini, uang tunai akan menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hutang jangka panjang dan saham biasa kemudian disesuaikan untuk penerbitan atau pembelian kembali yang sesuai untuk menghasilkan tingkat kas yang diinginkan dan untuk mempertahankan leverage keuangan historis. Penyesuaian ini menunjukkan tingkat pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Untuk memulai proyeksi hutang, piutang, persediaan, PPE, hutang dagang, dan biaya yang masih harus dibayar, menggunakan proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan bersama dengan tingkat perputaran untuk akun-akun ini. Misalnya, tingkat perputaran piutang berdasarkan piutang akhir adalah yang pertama itu ada account receivable turnover rate. Rumusnya itu sales dibagi dengan account receivable balance. Next, the project account receivable can be computed as flow. Projected account receivable, rumusnya itu projected sales dibagi dengan account receivable turnover rate. Selanjutnya itu ada trend in value driver. The residual income model mendefinisikan harga saham sebagai nilai buku pemegang saham ekuitas ditambah nilai sekarang dari pendapatan sisa yang diharapkan atau RI, di mana RIT sama dengan NIT dikurang dengan BVT dikurang 1. Sisa pendapatan juga dinyatakan dalam bentuk rasio sebagai berikut. RI sama dengan ROE pada periode tertentu dikurang dengan K, lalu dikali dengan BVT dikurang 1, di mana ROE sama dengan NI dibagi BVT dikurang 1. Formulir ini menyoroti fakta bahwa harga saham hanya terpengaruh selama ROE K dalam equilibrium. Kekuatan kompetitif akan cenderung mendorong laju return atau ROE ke biaya atau K, sehingga keuntungan abnormal disaingi. Estimasi harga saham kemudian sama dengan proyeksi pengembalian ROE ke jangka panjangnya, nilai untuk perusahaan dan industri tertentu. Tampilan 9.7 menyajikan kinerja ROE untuk kuantil dari semua perusahaan di Compustat Database. Untuk setiap tahun, portofolio perusahaan di setiap kuantil ROE dibentuk dan ROE untuk setiap perusahaan dalam portofolio dilacak selama 10 tahun berikutnya. Grafik menyajikan nilai median untuk setiap portofolio dengan pengamatan terbukti. Yang pertama, ROE cenderung kembali ke equilibrium jangka panjang. Ini mencerminkan kekuatan persaingan. Selanjutnya, tingkat pengembalian untuk perusahaan yang paling tidak menguntungkan lebih besar daripada itu untuk perusahaan yang paling menguntungkan. Dan terakhir, tingkat pengembalian yang paling banyak tingkat ROE yang ekstrim lebih besar daripada
perusahaan dengan tingkat yang lebih moderat dari ROE. Yang kedua, pengembalian tidak lenyap, artinya tidak lengkap, artinya masih ada perbedaan sekitar 12% antara perusahaan ROE tertinggi dan terendah, bahkan setelah 10 tahun. Ini mungkin hasil dari dua faktor. Yang pertama, perbedaan risiko yang tercermin dalam perbedaan mereka, biaya modal atau derajat konservatisme yang lebih besar atau lebih kecil dalam akuntansi kebijakan. Selanjutnya ada problem 9.5. Telnet Corporation adalah produsen komputer yang baru dibentuk. Telnet berencana untuk memulai beroperasi pada 1 Januari tahun kedua. Informasi keuangan dipilih tersedia untuk persiapan kinerja 6 bulan Telnet yang diperkirakan mencakup periode 1 Januari hingga 30 Juni tahun 2. Ini forecast monthly sale-nya ada $250.000. Lalu monthly operating expense-nya ada labor, rent for factory, variable overhead, depreciation on equipment, amortization on patents, selling and administrative expense. Totalnya itu 125. Lalu ini ada additional information-nya. Collection period-nya itu selama 45 hari dan purchase terms-nya selama 30 hari. Dan ending finished good inventory sebesar $100.000, ending raw material inventory sebesar $35.000. Lalu ada effective tax rate sebesar 50%, beginning cash balance sebesar $60.000, ada minimum cash balance required sebesar $40.000, lalu ada prepaid expense on June 30 year 2 sebesar $7.000, ada dan nggak ada inventory yang diproses di 30 Juni ya, di tahun kedua. Dan sales are made evenly throughout the period. Then expenses are paid in cash unless otherwise indicated. Telnet Corporation's balance sheet data on January 1st year 2 appears as cash sebesar $60.000, equipment sebesar $1.200.000, dan patent sebesar $40.000, shareholders equity sebesar $1.300.000. Require-nya yang pertama itu siapkan laporan laba rugi pro forma untuk menggambarkan perkiraan posisi keuangan Telnet Corporation untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2. Di sini ada tabel raw material inventory. Di beginning given-nya itu sebesar $715.000 itu tuh WIP inventory. Lalu ada material purchases sebesar $750 didapat dari $125.000 dikalikan dengan 6. Dan endingnya sebesar $35.000. Lalu ada work in process inventory. Beginning given-nya itu sebesar 0. Lalu ada from raw materials inventory sebesar $715.000 dan $7.000 itu sebagai prepaid expense. Lalu labornya sebesar $183.000 di debit dan di kredit sebesar $1.299.000. Itu dapat dari 30.500 dikalikan dengan 6. Lalu ada variable overhead itu sebesar 135.000. Itu didapat dari 22.500 dikalikan dengan 6. Dan ada rent sebesar 60.000 didapat dari $10.000 dikalikan dengan 6. Ada depreciation sebesar 210 itu didapat dari 35.000 dikalikan dengan 6. Dan ada patent amortization sebesar 3.000 didapat dari $500 dikali dengan 6. Lalu selanjutnya ada finished good inventory. Beginning given-nya 0.
Terus from work in process inventory-nya itu di debit sebesar 1.299.000 dan di kredit sebesar 1.199.000. Jadi endingnya $100.000. Lalu selanjutnya ada income statement dari Telnet Corporation di akhir Juni yang berakhir di 30 Juni tahun 2. Ada sales revenue sebesar 1.500.000 didapat dari 250.000 dikali 6. Lalu ada cost of goods sold sebesar 1.199.000 dan hasilnya gross margin sebesar 301.000. Lalu ada selling and administrative expense sebesar $285.000 didapat dari 47.500 dikali dengan dikali dengan 6. Lalu ada expected pre-tax income sebesar 16.000. Kemudian ada estimated income taxes di 50%, itu menjadi 8.000 didapat dari 16.000 dikali dengan 50%. Kemudian ada expected net income sebesar 8%. Yang kedua, siapkan neraca pro forma per 30 Juni tahun 2. Ini ada balance sheet dari Telnet Corporation untuk 30 Juni di tahun kedua. Asetnya sebesar 40.000, cashnya asetnya itu ada cash sebesar 40.000, lalu ada account receivable sebesar 375.000, itu didapat dari 250.000 dikali 6 dikali dengan dibagi dengan 180. Jadi hasilnya 8.333 per hari, kan karena selama 45 hari jadi dikali dengan 45 hari. Kemudian ada inventories sebesar 135.000 dan prepaid expense sebesar 7.000. Jadi total current asetnya itu sebesar $557.000. Lalu ada equipment net less accumulated depreciation itu sebesar 990.000 dan ada patents net less amortization sebesar 37.000. Jadi total asetnya itu semuanya sebesar $1.584.000. Kemudian ada liabilities and stockholders equity. Yang pertama ada account payable sebesar $125.000 didapat dari 125.000 dikalikan 6 lalu dibagi dengan 180 hari. Hasilnya 4.166 per harinya. Karena 30 hari dikali dengan 30 hari jadi totalnya 125.000. Lalu ada accrued taxes sebesar 8.000 dan stockholders equity sebesar 1.300.000. Kemudian ada return earning sebesar 8.000 dan additional funds needed sebesar 143.000. Jadi total liabilities and equities itu sebesar 1.584.000. Kemudian yang ketiga, siapkan analisis perkiraan kas seperti pada tampilan 9A4 untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni tahun kedua. Ini ada statement of cash flow untuk Telnet Corporation for 6 months ended on June 30 di tahun kedua. Cash balance beginningnya itu sebesar $60.000 ditambah dengan collection of account receivable sebesar 1.125 dan 1.125. Jadi totalnya itu dikurangi dengan 60 jadi 1.185. Lalu dikurangi dengan yang pertama itu ada material purchases itu sebesar $625.000, ada labor sebesar $183.000, rent $60.000, overhead $135.000, ada selling expense sebesar $285.000, totalnya jadi $1.288.000. Kemudian tentative cash balance-nya itu dikurangi sebesar minus $103 dan minimum cash balance require-nya sebesar $40.
Jadi ending cash balance-nya itu sebesar $143.000. Loan balance sebesar $40. Jadi totalnya $143.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.